Nama saya Adil Basuki Ahza. Saya dosen di IPB, tapi sekarang karena sudah pensiun, jadi status dosen itu hobi saja. Siapa yang minta bantuan ngajar, saya mengajar. Jadi di S1 saya masih ngajar mata kuliah satuan operasi dan penjaminan mutu industri. Di S2 masih membimbing mahasiswa magister manajemen pendidikan tinggi. Ada 2 anak bimbing yang masih sedang menyusun skripsi. Saya sudah 70 tahun. Semangat tinggi. Cuma tinggal kemampuan menjadikan semangat itu sesuatu yang pertama kita harus meyakinkan bahwa apapun yang dikerjakan dosen harus berpikir student-centered thinking. Jangan terlalu egois. Ya walaupun dalam konteks expertise dia harus egois. Tapi ketika merancang apapun ya, kegiatan riset, kegiatan pengabdian pada masyarakat, sampai ke nanti dia harus mendidik, itu harus utuh. Ya, jangan ada program tertentu, lalu dia berpikir short term. Wah, itu bahaya itu. Kan berkali-kali juga kita menganjurkan, apapun programnya, apapun ya program yang dari Kemendikbud atau Dikti Studi itu harus dianggap sebagai program, jangan proyek. Nah dalam EOI itu saya membaca bahkan kalimat pertama itu sudah mengatakan proyek ini. Jadi my setup-nya itu masih ya ada proyek kebetulan kan. Kalau perlu saya dapat duit dari situ gitu. Jangan gitu. Ini menyangkut culture, menyangkut values, menyangkut banyak hal yang harus ditanamkan itu. Jadi kalau dosen masih tidak berpikir student-centered thinking, dia terlalu egois juga. Buat apa dia jadi dosen kalau dia tidak memikirkan bahwa ilmunya itu nanti untuk mahasiswa bimbingannya, mahasiswa yang dia didik, dan memperbaiki cara mendidik, dan seterusnya. Ya. Yang kedua memang suka atau tidak suka kita harus melihat nanti pada institutional growth. Ya. Jadi back pada original intention itu apapun yang dikerjakan oleh dosen harus bisa kelihatan dampaknya nanti pada bahwa memang pertumbuhan politeknik, sekolah vokasi itu jelas. Ya, track record-nya, brandingnya dan sebagainya bisa diderive dari situ. Antusias menurut saya bagus, cuma kemampuan. Ya, bahkan beberapa level kompetensi masih perlu harus dibangun ya. It's PR kita semua. Karena apapun yang kita pikirkan kan untuk generasi yang akan datang ya. Mestinya ya kalau dosen ya harus mikirnya ke sana. Gitu. Ya kalau dari prinsip apapun harus growing, apapun harus incrementally improve ya. Proses increase itu kan membutuhkan dana yang lebih bagus ya. Pekerjaan yang kita kerjakan juga harus dilihat bahwa ini harus on top atau merupakan upaya sustainability yang kita bangun dari apa yang kita kerjakan gitu. Ya itu sudah wajar kalau anggaran itu harus menyertai quality. There is no free quality dimanapun. Dalam prinsip hidup kalau Anda mau dapat barang yang bagus, ya duitnya ditambah. Tapi tentu saja dasarnya ya itu tadi, bangun dulu kompetensinya. Jangan berikan dana yang besar pada orang-orang yang memang belum pada kapasitasnya. Oleh karena itu tadi saya pikirkan, kalau saya boleh ringkaskan, harus ada tiers. Harus ada pendekatan yang berbeda untuk kemampuan organisasi yang berbeda. Dari yang paling canggih, orang-orangnya bisa kita nilai ya, kemampuan risetnya dan sebagainya, sampai ke politeknik yang baru tumbuh, yang baru berjalan. Ya kalau baru berjalan jangan dikasih dana suruh lari. Bisa tersungkur ya. Ya kan? Terlalu berat juga membawa beban yang demikian besar. Lalu yang diusulkan masih di level bawah. Pertama dari sisi program yang harus integrated, ya. Jangan project base, tapi program base.
apapun programnya harus terintegrasi dan yakinkan kepada mereka bahwa ini bukan sesuatu yang tidak ada continuation, tidak ada sustainability. Bagian dari meyakinkan orang, ya. Kelihatan sekali pada waktu pertama sosialisasi ada dari pihak industri dan juga bahkan PPTV yang menanyakan, ini gimana nih? Apakah memang program ini mau berlanjut atau cuma setahun? Jadi ternyata PPTV, saya tidak perlu sebut universitasnya, itu sudah mengamati perilaku program pemerintah yang memang ada cuma setahun sekali gitu ya. Terus nggak jelas. Nah dia rupanya sudah mengamati itu. Wah kalau ini cuma setahun ya gue bikin main-main aja, ya kan? Yang penting nanti pada akhir tahun ada deliverables yang bisa ditagih. Tapi apakah itu bentuk yang betul-betul bisa menjadikan Politeknik bertumbuh, organisasinya belajar, ada institutional research, ada pengalaman individual, ada pengalaman mahasiswa? That's not a good question bagi Politeknik yang seperti itu. Menurut saya Politeknik yang seperti itu harus kita challenge bahwa yakinkan bahwa next year we will build new programs that better ya, dengan segala macam aspirasi dia. Karena bagi pengelola Politeknik yang sudah matang itu sudah mengamati itu perilaku, ada program, ada proyek, ada anggaran. Dia juga mulai melihat tuh, kalau yang pinter-pinter ya, sudah mendeteksi dari awal. Kelihatan itu waktu saya diminta memberikan narasumber sosialisasi, dia sudah pertama pertanyaan itu, Pak Adil ini mau ada kelanjutan nggak tahun depan? Artinya apa? Dia sudah tahu tuh selahnya kalau ini modelnya one shot event, dia akan bikin proposal yang seperti ini. Tapi kalau dia yakin bahwa tahun depan akan tumbuh, tahun depan akan bisa menumbuhkan organisasinya yang namanya Politeknik dan PTV, tidak hanya dirinya, menjadikan apapun yang dia pelajari menjadi institutional learning, ya. Dalam organizational behavior itu penting. Apa yang dilakukan oleh personal learning harus menjadi institutional learning. Yang menjadi pembelajaran leaders-nya harus menjadi pembelajaran dosennya. Dan ini yang merupakan pekerjaan kita. Ya, karena ternyata pendekatan webinar yang sekian banyak, bekasnya belum kelihatan nih. Iya kan? Kita harus melakukan pendekatan yang berbeda rupanya. Padahal menurut kita itu udah dengan 5 webinar, aduh, I wish I were born later ya. Saya merasa terlahir terlalu cepat. Kalau dari dulu ada program yang kayak gini, saya bisa guide itu menjadi riset yang wah luar biasa lah. Tapi ternyata kan enggak. Jadi kita harus sadar itu. So, kompleks memang, tapi ya tidak bisa diabaikan. Semua apapun yang kita lakukan itu nanti akan kelihatan tuh. Orang sistem mengatakan if you trigger one subsystem, harus diyakinkan ada loop yang kemudian membawa dampak pada yang lain. Jadi kita ingin juga begitu. Personal learning harus kemudian menjadi organizational learning, dan itu lalu menjadi quality culture di Politeknik itu dan PPTV, dan bisa tumbuh besar untuk, ya sekali lagi, apapun yang dikerjakan itu kan untuk bisa mendidik generasi bangsa ini lebih agile, ya, lebih mempunyai mindset up yang, ya agile itu kan cepat ya, menangkap sesuatu lalu berubah, menyesuaikan, adaptability dan seterusnya.